Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meila Yudiasari dengan NPM 2478082. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video hands-on lab 16.3.1 tentang troubleshoot static and default routers. Dimana pada lab ini sendiri terdapat beberapa topologi, yang dimana di sini terdapat 3 router, kemudian 3 switch dan 2 PC serta 1 server. Jadi pada lab ini sendiri tuh terdapat addressing table yang dimana memberitahukan IP address dan interface-nya. Kemudian tujuan pada lab ini sendiri yaitu in this activity you will troubleshoot static and default routers and repair any errors that you find. Kemudian di sini tuh kita akan men-troubleshoot IP versi 4 static router dan default routernya, lalu troubleshoot IP versi 6 static router, lalu configure IP versi 4-nya static router dan default router, lalu IP versi 6-nya static router. Nah, jadi tujuan pada lab ini sendiri itu agar melatih kita tuh dalam kemampuan menganalisis, menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam konfigurasi static router dan default router dalam jaringan IP versi 6 dan IP versi 4. Dengan melakukan troubleshoot ini, kita tuh dapat belajar memahami bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data ke jaringan tujuan gitu. Selain itu, lab ini juga tuh bertujuan agar pengguna tuh dapat memahami perbedaan antara static router, default router, dan IP versi 6 static router, serta cara mengkonfigurasikannya agar konektivitas antar VLAN itu tuh berjalan dengan baik. Nah, pada ini step locate and document the problem. Kemudian di sini kita lihat ya, untuk bagian router 1 kita akan melakukan untuk router 2 dulu. Kita akan mencoba show IP root. Kita masuk ke ENA dan show IP root. Nah, di pada show IP root ini sendiri terdapat beberapa IP yang masih salah ya, yang dimana kita tuh nanti akan menghapus beberapa IP ini nih via, kita lihat masih terdapat kesalahan. Kita akan melihat juga untuk bagian bersatu ini tadi, ina show IP. Nah, di sini juga terlihat ya, terdapat nih kesalahan pada IP ini via 172 ini, dan dimana pada router 1 nih kan interface-nya kan serial 0/0/0, jadi terhubung ke router 2 dengan IP 172.1.1.194. Nah, di sini ada kesalahan kan, dia terhubungnya ke 195. Jadi ini kita perlu hapus dulu no IP root, lalu kita sambungkan lagi ke IP root yang benar gitu. Nah, kita langsung saja ke router 1.
Nah, di sini sebenarnya juga saya sudah mencari agar kita tuh tidak perlu rapat-rapat mengetikkan satu-satu. Di sini setelah masuk ke config T, kita no IP root yang tadi salah, yang dimana IP rootnya tuh seharusnya 193. Nah, di sini lalu kita IP root. Jadi arti pada IP root ini sendiri yang dimana 00000 ini artinya tuh ini tuh tidak diketahui paketnya tuh tujuannya tuh akan kemana. Jadi dia tuh akan menerima semua kiriman dari 172, 131, 1.1.193. Nah, jadi kan artinya tuh semua paket semua paket 000 ini yang tidak diketahui tujuannya akan dikirimkan ke router 2 melalui 172.1.1.193 itu tadi. Yang dimana pada router 2 artinya terdapat dua rute statis untuk menghubungkan dua LAN berbeda di belakang router 1 dan router 3. Nah, setelah itu kita bisa end. Lalu kita masuk lagi ke router 2. Nah, sedangkan ini kan mengarahnya ke LAN 3 ya, yang 172.1.128/26. Jadi ini tuh dia tuh di belakang router 3, maka next hopnya adalah 172.31.1.198 IP milik router 3. Jadi perintahnya tuh dia tuh akan IP root 172.31 ini 192.194. Nah, kemudian 131.1.198. Kemudian ini versi IP versi 6-nya. Jadi kita langsung saja config T. Nah, di sini kita no IP root ya. Lalu kita no IP root juga karena tadi kan terdapat dua kesalahan di dalam router 2. Nah, kita hapus nih. Yang tadi kan router 2-nya ini ya. Nih, kita no IP root dulu untuk via 172.31.1.198 dan 194. Setelah itu kita masukkan IP root yang benar. Nah, IP root yang benar. Lalu ini kita no IP versi 6-nya. Kemudian IP versi 6 rootnya. Nah, jadi pada IP versi 6 root ini tuh artinya tuh dia akan meneruskan paket ke jaringan 2001 ini, yang mana dia tuh melewati router 1. Jadi dia tuh
akan melewati 20116/64 ini, lalu dia akan ke 194 ini. Selesai, kita end. Nah, kita kembali lagi untuk ke router 3. Enable. So IP Oke, lalu kembali lagi untuk router 3, kita config T, lalu no IP root pada 172 ini, IP root untuk serial 0/0/1. Nah, setelah sudah, kita masukkan IP rootnya untuk yang benar. Lalu kita masukkan untuk IP versi 6. Di sini kompleksinya sudah 100% ya. Oke, ini sudah 100%. Jadi dari praktikum ini tuh dapat disimpulkan bahwa konfigurasi statik dan default router itu seperti penggunaan alamat next hop yang salah, subnet mask yang keliru, atau jaringan yang tujuannya tidak sesuai gitu. Pada router 2 tadi kan IP-nya terbalik, ini mana seharusnya pada IP 198 ini berada di 128 ini. Tuh, dia ini terbalik ini. Nah, tadi kan kalau yang router 1 dia keliru. Dan pada router 3 itu tujuannya tuh tidak sesuai gitu. Jadi setelah diperbaiki itu topologi dan tabel alamat router itu dapat menentukan jalur yang benar untuk mengirimkan paket ke semua jaringan, baik IP versi 4 maupun IP versi 6. Dengan demikian, praktikum ini tuh menunjukkan pentingnya pemahaman tentang arah lalu lintas atau arah next hop dan struktur subnet dalam konfigurasi router manual agar jaringan itu tuh dapat berfungsi secara optimal dan saling terhubung tanpa error. Jadi menurut saya itu tadi cara pengerjaan pada lab 16 di 3.1 tentang troubleshoot static and default routers. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.